Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang sudah tahu siang ini kita akan belajar apa? Tahu. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang tazkiyatun nafs. Ada yang mau tahu itu tazkiyatun nafs? Belum tahu. Belum? Sama sekali? Belum. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah ilmu Jadi, tazkiyatun nafs adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan jiwa atau menyucikan jiwa. Dari sini, apa kalian tahu cara membersihkan jiwa? Salah satunya dengan sholat berbanyak ibadah. Ya, salah satunya adalah memperbanyak ibadah. Seperti berzikir. Jadi berzikir adalah salah satu cara untuk membersihkan jiwa atau menyucikan jiwa. Karena dengan cara berzikir, jiwa atau hati kita akan menjadi tenang dan senantiasa akan mengingat Allah. Jadi itulah salah satu cara untuk membersihkan jiwa. Coba Farul ulangin, apa itu berzikir? Berzikir adalah cara untuk membersihkan jiwa kita Dan membersihkan jiwa. Dan itu Mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Terus ada lagi yaitu bersolawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan cara bersolawat itu adalah cara untuk mengagungkan nama Rasul atau Nabi kita, karena Nabi adalah orang yang penting di sisi Allah. Karena bersalawat dapat membuat Allah memberikan kita jiwa yang tenang. Karena Allah juga bersalawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad. Jadi dengan bersalawat niscaya Allah akan membersihkan atau membuat jiwa kita tenang. Lalu ada lagi yang namanya sholat.
Mau itu sholat sunnah ataupun sholat wajib seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu dapat membuat hati kita bersih dan membuat Allah memberikan kita pahala. Tapi kita harus sholat dengan ikhlas dan tidak memikirkan selain Allah. Karena percuma saja jika kita sholat atau beribadah tapi tidak dengan niatan ikhlas. Karena semua itu harus diawali dengan niatan ikhlas. Dua Faro, apa pengertian tentang bersolawat? Sholat adalah itu mengusir jiwa. Satu dan Terus karena Nabi adalah utusan Allah yang mulia. dan Allah akan memberikan kita Syafaat dan pahala. mana Orang orang ini ini. juga. Ya. Dan adalah tentang sholat. Bila tidak sholat, maka hati kita akan bersih dan nampaknya ketenangan hati. Tapi harus dengan hati yang, Yang ikhlas, niat ikhlas karena Allah. karena jika kita tidak ikhlas Semua. dan dan juga ada yakni membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita mengetahui kalam-kalam Allah, dan dengan membaca Al-Quran kita mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Tapi dengan cara untuk memulihkan jiwa kita harus membaca Al-Quran beserta artinya dan merenungi ayat tersebut, dan juga membaca Al-Quran dengan tenang. Itu dapat membuat hati kita bersih, juga dapat menyucikan jiwa kita. Karena Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca oleh umat Islam. Terus adapun yakni makom tentang bertasbih. Apakah kalian sudah tahu? Belum. Arab? Belum. Jadi dalam tasbih 6 terada yang namanya makom yang paling utama, yakni adalah taubat. Dengan cara bertobat, kita akan, jika kita tidak bertobat, kita tidak akan mendapatkan hati yang tenang. Karena tobat adalah awal dari semua kebaikan. Jadi jika kita ingin menyucikan jiwa tapi tidak dengan bertobat, itu kurang pas. Karena tobat itu adalah landasan dari semua kebaikan. Karena jika kita telah bertobat, yakni tobat nasuha atau tobat bersungguh-sungguh, kita akan diberikan hati yang tenang, juga hati yang tidak gelisah. Jadi itu adalah pengertian dari makom tobat. Dan ada pula yang kedua, yakni adalah zuhud. Zuhud, maksud dari zuhud adalah
tidak menyambungnya hati dengan harta. Maksud tidak menyambungnya hati dengan harta adalah misalkan kita sudah sultan atau memiliki semua yang ada di dunia ini, tapi kita tidak memamerkannya kepada teman kita yang tidak memilikinya. Itu adalah zuhud, tidak bermegah-megahan dan hidup dengan cukup kalau dia telah memiliki semuanya. Jadi zuhud itu artinya tidak berbangga diri dan memilih untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Itu adalah pengertian dari zuhud. Coba Farol, apa pengertian dari tobat? Tobat adalah tidak melakukan dosa yang baru atau yang sudah dilakukan agar tidak berkepanjangan. Ya, dan zuhud pula, dengan zuhud kita akan akan membuat hati kita lebih tenang dan mengingat Allah selalu. Dan ada pula dan yang ketiga, yakni adalah qanaah. Qanaah adalah di mana kita merasa cukup dan tidak memaksakan diri kita. Seperti misalkan anak memiliki mobil dan kita yang memiliki motor, dan kita tidak merasa iri hati dan cukup karena motor juga bisa untuk berpergian. Itu adalah pengertian dari qanaah. Jadi qanaah itu tidak memaksakan diri dengan hal yang tidak kita miliki dan lebih memilih untuk hidup sederhana atau tidak gengsi. Karena jika kita memaksakan diri melakukan hal yang tidak guna, itu tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Apa tadi? Karena masih cukup. Jadi itu adalah pengertian dari qanaah. Dan ada pula yang namanya warok. Warok adalah orang yang sangat berhati-hati saat ingin melakukan suatu tindakan, atau jika misalkan menemukan farod uangnya terjatuh tapi diambil anak karena anak tidak tahu siapa yang memiliki uang tersebut. Tapi jika anak warok, dia mengasih tahu pada orang terdekat, seperti apakah kamu kehilangan uang, atau memberikannya kepada orang yang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut. Adalah pengertian warok. Atau setiap hari ia merasa sedang diawasi oleh Allah. Jadi dia sangat berhati-hati dalam menjaga sifatnya dan dalam berbicara, karena ia sangat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pengertian dari warok. Ya nak, apa pengertian dari zuhud? Itu tidak menyambung hati dengan harta. Dan warok juga akan, jika kita warok, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan selalu merasa diawasi olehnya. Jadi itulah 4 makom bertazkiyah, yakni yang pertama taubat, yang kedua zuhud,
yang ketiga qanaah, dan yang keempat adalah waro. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Langkah-langkah bertaubat. Langkah-langkah bertobat. Langkah-langkah bertobat adalah ini, sholat taubat. Sholat taubat dengan cara bersungguh-sungguh dan Ada berapa sih rukun taubat? ada sekitar 4. Apa aja? Waktu mataban. Oh, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menyesal. Bersungguh-sungguh tidak ingin melakukan dosa itu lagi dan dan ini meminta maaf pada orang-orang yang telah kita sakiti. Rukun-rukun taubat. Ada lagi? Zikir yang paling utama. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Yang artinya zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau doa yang paling utama, Afdhalul doa as-salatu wa fatihah alhamdulillah. Ada lagi? Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan dilanjut dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.